Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen Muhammad Ragil Kurniawan MPD, dan tak lupa pula yang saya sayangi teman-teman kelas 6C yang insya Allah dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Beliau, sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam tausiah singkat hari ini yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Salawat beriring salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliau kita dapat merasakan indahnya yang kita rasakan pada hari ini. Baiklah teman-teman semuanya, berikan saya kesempatan untuk menyampaikan tausiah singkat yang insya Allah akan saya beri judul Kemuliaan Seorang Guru Menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Bapak dosen dan teman-teman yang saya sayangi, seringkali kita dengar bahwa guru merupakan pahlawan tanda jasa. Guru adalah sebagai tombak tunas bangsa yang akan memberikan kita, membawakan kita ke generasi yang akan datang, generasi yang cemerlang, generasi yang membawa nusa dan bangsa maju untuk ke depan lebih baik lagi. Guru bukan hanya sebatas guru saja yang mungkin kita ketahui di sekolah-sekolah formal, melainkan guru juga bermakna sebagai seseorang yang mengajarkan ilmu dan menuntun kita dalam hal-hal kebaikan. Seperti yang dimana seperti guru mengaji, guru les, dosen, ustadz, ustazah, dan lain sebagainya. Seperti yang dikatakan oleh Al-Ghazali, barang siapa yang memilih pekerjaan mengajar, sesungguhnya ia telah memilih pekerjaan yang sangat mulia. Di dalam Islam, guru juga memiliki banyak sekali keuntungan. Seperti yang dijelaskan dalam hadis yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikat dan semua makhluk ciptaannya semuanya bersolawat kepada muslim, orang-orang yang beriman mengajarkannya, yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmizi. Bapak dosen dan teman-teman semuanya rahimakumullah, membahas tentang seorang guru, kita tidak lepas dengan sosok yang berilmu, sosok yang berwawasan luas di dalam bidang-bidangnya tertentu. Seseorang yang sangat berjasa, mengantarkan orang lain dalam kebaikan dan mencegah dari hal keburukan. Oleh karena itu, hanya orang-orang yang tertentu saja dan orang-orang yang berilmu, berwawasan luas, yang menginginkan orang lain untuk melakukan hal-hal kebaikan maupun menjalankan tugas-tugas tersebut. Islam adalah agama yang sangat mulia, mendorong umat untuk menjadi seseorang yang beriman, seseorang yang lebih jauh lebih baik lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan guru sebagai penawar kebodohan. Dengan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahuinya. Nah, teman-teman semuanya, dari firman tersebut kita dapat mengetahui bahwa seorang guru adalah sumber ilmu yang dijadikan seseorang yang tidak tahu menjadi tahu, yang sudah tahu menjadi lebih paham, dan yang sudah paham
dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam firman Allah yang bahwasanya Allah akan mengangkat derajat seseorang yang berilmu dan mengajarkan kepada orang lain akan menyeru kepada kebajikan. Bukan hanya itu saja teman-teman semuanya. Dalam hadis Islam masih banyak sekali penjelasan terdapat beberapa kedudukan dan keutamaan orang yang berilmu yang dapat dijumpai kita. Di antaranya sabda yang pertama yaitu para ulama itu pewaris para nabi. Nah, teman-teman semuanya, dapat kita bayangkan begitu tingginya derajat orang yang berilmu sehingga kita dapat dijadikan pewaris para nabi. Sedangkan tidak ada kedudukan paling tinggi di antara nabi dan rasul. Sesungguhnya sangat mulia kedudukan tersebut yang diberikan oleh seorang guru atau seseorang yang berilmu. Yang kedua, yaitu akan dimintakan ampunan oleh semua yang ada di langit dan di bumi. Di antaranya para malaikat yang dapat pada hadis lain yang disebutkan yang artinya, siapa saja yang dihendaki oleh Allah untuk menjadi orang yang baik, maka ia melalui diberikan pemahaman dalam urusan agama dan ilmu. Yang ketiga, keuntungan seseorang yang berilmu masih mengalir walaupun sudah kita meninggal di dunia. Seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi, jika seseorang insan meninggal, maka terputuslah amalan, kecuali 3 amalan. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, doa anak yatim. Bapak dosen dan teman-teman semuanya, rahimakumullah. Sudah sering kita ketahui bahwa guru merupakan seseorang sebagai pendidik, membina, membimbing, mengajarkan, mengarahkan, serta banyak lainnya. Seorang guru juga seseorang yang memiliki kemuliaan yang sangat tinggi. Di dalam Al-Quran, guru memiliki kedudukan dan keistimewaan yang digolongkan sebagai orang yang beruntung, baik di dunia maupun di akhirat. Salah satunya, terdapat beberapa ayat yang dapat saya sebutkan di sini, salah satunya yang menerangkan tentang keutamaan menjadi seorang guru, yaitu Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza qilla lakum tafassahu fil majalisi fasa'u yafsa'illahu lakum wa iza qila sufu fansufu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajatin wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan kepadamu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu, beberapa derajatnya. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Bapak dosen dan teman-teman semuanya, rahimakumullah. Derajat dari ayat tersebut yaitu menurut Ibnu Abbas bahwasanya adalah seseorang yang berilmu
memiliki kedudukan 700 derajat di atas orang-orang mukmin. Oleh karena itu, sangat banyak sekali keutamaan-keutamaan seorang guru dalam agama Islam ini. Seperti yang dicantumkan dalam Al-Quran surat Qasas ayat 80 yang artinya, berkatalah orang-orang yang dikaruniai berilmu, kecelakaan yang besarlah bagimu. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berilmu dan beramal soleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali orang-orang yang bersabar. Nah, teman-teman semuanya, dari ayat tersebut dijelaskan bahwasannya sebagai guru tentu memiliki sifat sangat penyabar, yang dimana mereka akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut terdapat beberapa kriteria guru yang baik insya Allah menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama yaitu mempunyai sifat tawaduk atau rendah hati. Rendah hati di sini misalnya tidak selalu merasa pintar, tidak sombong, tidak suka merendahkan orang, dan lain sebagainya. Yang kedua, mempunyai sikap waqoh atau bersahaja. Yang ketiga, mempunyai sikap takut kepada Allah. Bapak dosen dan teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang telah dikatakan dari awal tadi, yaitu pahala seorang guru akan terus mengalir sekaligus guru tersebut telah tiada. Jika seorang insan meninggal, maka terputuslah amalan kecuali 3 amalan, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Sementara di akhirat kelak, mereka yang berilmu dan mengajarkan ilmu-ilmunya juga akan memperoleh perlakuan istimewa dibandingkan yang lainnya. Salah satunya yaitu akan masuk surga tanpa dihisab. Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar menyatakan, pada hari kiamat tinta orang-orang yang berilmu ditimbang dengan darah para syuhada. Sedangkan dalam hadis lain dikatakan bahwa golongan yang diberi kesempatan memberikan syafaat di samping para nabi dan para syahadat adalah orang-orang yang berilmu. Demikian sebagai mana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Bapak dosen dan teman-teman semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Sebelum kita tutup, izinkan saya menyampaikan pantun penutupnya. Pergi memancing ke Sungai Sula, nila dipancing di hari senja. Salam undur dari saya untuk hadirin semuanya. Semoga yang telah disampaikan memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.